Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan membahas tentang SKI. Baiklah, sebelum kita mulai, baiklah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, tahukah kalian siapa wali Allah itu? Ya. Wali artinya wakil atau kekasih atau pembela. Wali Allah artinya wakil kekasih Allah yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan berjuang untuk agama Allah. Keimanan wali Allah tidak sekedar pengakuan, tapi keimanan mereka menghasilkan ketakwaan. Ya, di dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang artinya, ingatlah, wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Jadi para wali Allah itu semuanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memiliki rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para wali Allah itu ketika berdakwah tidak pernah takut sama sekali terhadap masyarakat ataupun orang-orang yang didakwahinya, meskipun pada zaman itu orang-orang yang didakwahi pada umumnya beragama Hindu dan Buddha. Mereka menyembah berhala. Kemudian Wali Songo adalah 9 orang yang berjasa dalam menyebarkan agama Islam khususnya di Pulau Jawa. Meskipun banyak wali-wali Allah selain Wali Songo ini, tetapi yang paling masyhur adalah Wali Songo yang berada menyebarkan agama Islam khususnya di Pulau Jawa ini. Mari kita sama-sama membahas ke 9 wali. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. Nama panggilannya Syekh Maghribi atau Sunan Tendes. Wilayah dakwahnya berada di wilayah Gresik, Jawa Timur. Lahir dan wafat, lahirnya di Samarkand, Asia Tengah, 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Dimakamkan di desa Gapuro, Wetan, Gresik, Jawa Timur. Ini adalah Sunan Gresik, wali Allah yang paling tua di antara 8 wali yang lain. Kemudian peninggalan sejarahnya, peninggalan Sunan Gresik adalah Masjid Malik Ibrahim yang berada di Jalan Malik Ibrahim, Gapuro, Sukolilo, Gresik. Jasanya membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit, menghilangkan sistem kasta, mengajarkan cara bercocok tanam. Kemudian kisah keteladannya selalu semangat dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian yang kedua, Sunan Ampel, yaitu anak Sunan Gresik. Nama aslinya Raden Rahmat. Wilayah dakwahnya berada di Ampel, Surabaya. Ya, lahir dan wafat dia lahir di Campa 1401 Masehi. Wafatnya di Surabaya 1481 Masehi. Dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Peninggalannya yaitu Masjid Ampel yang berada di Ampel Denta, Surabaya. Jasanya mendirikan pesantren Ampel Denta. Kisah keteladannya, beliau mempunyai falsafah moh 5. Yang pertama, moh main, ya, tidak mau berjudi. Moh ngombe, tidak mau bermabuk-mabukan. Yang ketiga, moh maling, tidak mau mencuri. Yang keempat, moh madat, tidak mau menghisap ganja. Yang kelima, moh madon, tidak mau berzina. Kemudian yang ketiga, Sunan Bonang, yaitu anak daripada Sunan Ampel, cucu Sunan Gresik. Nama aslinya Maulana Makdum Ibrahim. Wilayah dakwahnya berada di Tuban, Jawa Timur.
Lahir dan wafat, lahirnya di Surabaya 1465 Masehi. Wafatnya 1525 Masehi, dimakamkan di Tuban. Peninggalannya memasukkan alat musik bonang pada seperangkat gamelan. Jadi termasuk orang seni. Jasanya mendirikan pesantren Pangubah, Solo Wiji, dan Tembang Tombak Ati. Kisah keteladannya, cara berdakwahnya bijak dan menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati masyarakat. Kemudian Sunan Derajat, anak Sunan Ampel, cucu daripada Sunan Gresik, saudara Sunan Bonang. Nama aslinya Raden Qasim atau Maulana Syarifuddin. Wilayah dakwahnya berada di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Lahir dan wafat, lahirnya 1407 Masehi, wafatnya 1522 Masehi, dimakamkan di Paciran, Lamongan. Peninggalannya gamelan Singo Mengkok. Jasanya berjiwa sosial tinggi, berdakwah melalui kesenian dan lain sebagainya. Kisah keteladannya dermawan, kerja keras. Ya, lanjut. Kemudian Sunan Kudus, yaitu cucu daripada Sunan Ampel, keponakan Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Nama aslinya Maulana Ja'far Shadiq. Wilayah dakwahnya berada di Kesultanan Demak, Kudus, Jawa Tengah. Lahirnya 1400, wafatnya 1550, dimakamkan di Jalan Menara Kudus, Jawa Tengah. Peninggalannya Masjid Menara Kudus. Jasanya berperan besar dalam Kesultanan Demak, yang menjadi panglima perang, penasihat Sultan Demak, dan hakim pengadilan negara. Berdakwah melalui kesenian juga, sama halnya dengan Sunan Bonang tadi. Kemudian selain daripada itu, dia juga seorang arsitektur daripada Masjid Kudus yang berada di Kudus, Jawa Tengah. Kemudian selanjutnya ada Sunan Giri, keponakan daripada Sunan Gresik. Nama aslinya Raden Paku Maulana Ainul Yakin. Wilayah dakwahnya berada di Gresik juga, Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Lahir dan wafatnya, lahirnya 1442, wafatnya 1506. Dimakamkan di Sunan Giri, Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Peninggalannya Masjid Sunan Giri, Gresik, Jawa Timur. Kemudian jasanya berdakwah melalui kesenian, tembang islami untuk berdolanan anak-anak, ceblok-ceblok suweng, jamuran, delikan, tembang pucung, tembang asmarendana. Kisah keteladannya sangat dalam berdakwah hingga ke luar. Kemudian selanjutnya Sunan Kalijaga, murid daripada Sunan Bonang. Nama aslinya Raden Said. Wilayah dakwahnya berada di Demak dan sekitarnya. Lahir dan wafatnya 1450 sampai dengan 1513. Dimakamkan di Desa Kadilangu, Demak, Bintaro, Jawa Tengah. Peninggalannya seni ukir, wayang kulit, dan tembang Solo lir-ilir dan gundul-gundul pacul. Jasanya berdakwah secara bertahap dan menanamkan nilai-nilai agama melalui budaya dan ideologi masyarakat sekitar. Jadi kalau ingat lagu gundul-gundul pacul, itu termasuk daripada peninggalan Sunan Kalijaga. Kisah keteladannya semangat dalam berdakwah melalui seni, ya, melalui seni. Kemudian ada Sunan Muria, anak daripada Sunan Kalijaga, adik ipar Sunan Kudus. Nama aslinya Raden Umar Said. Wilayah dakwahnya berada di Muria, Kudus, Pati. Lahir dan wafat 1465 sampai dengan 1551 Masehi. Dimakamkan di Desa Colo, Kudus, Jawa Tengah. Kemudian peninggalannya tembang Sinom dan Kinanti. Itu lirik-lirik Jawa.
Beliau berjasa dalam berdakwah kepada para nelayan, pedagang, pelaut, dan rakyat jelata. Hampir sama sebagaimana sunan-sunan yang lain. Kemudian kisah keteladannya berdakwah dengan cara yang lembut, berdakwah dengan menggunakan kesenian wayang. Kemudian selanjutnya Sunan Gunung Jati, cucu Raja Pajajaran. Ya, nama aslinya Maulana Syarif Hidayatullah. Wilayah dakwahnya berada di Cirebon, Banten, Jawa Barat. Lahir dan wafatnya, lahir di Mekah 1448, wafatnya 1565 Masehi, dimakamkan di desa Astana Gunung Jati, Cirebon. Peninggalannya Masjid Merah Panjunan. Jasanya membangun pondok pesantren, satu-satunya wali yang memimpin pemerintahan Kesultanan Cirebon, membangun infrastruktur jalan. Ini adalah Sunan Gunung Jati. Kisah keteladannya yang baik dalam bekerja dan sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya. Dan adapun keteladanan dari Wali Songo yang dapat kita ambil ada 4 di sini. Mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, beriman dan bertakwa, senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sama halnya sebagaimana yang dilakukan oleh wali-wali Songo yang lain. Kesembilan wali Songo tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi bertakwa itu menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Kemudian keteladannya yang kedua yang dapat kita ambil yaitu rajin belajar. Rajin belajar di sini senantiasa menuntut ilmu dan memperdalam ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Di sekolah kita juga belajar ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Antara ilmu agama dan umum itu kita jadikan satu. Kemudian yang ketiga yang dapat kita ambil keteladannya semangat berjuang untuk meninggikan agama Allah sesuai dengan bidang yang ditekuni. Ya, kita pada umumnya di MI berjuang untuk agama. Caranya bagaimana? Kita belajar dengan semangat yang sungguh-sungguh. Yang keempat yang dapat kita ambil keteladannya adalah menjalin ukhuwah, bersilaturahmi dengan berakhlak terpuji yang menghasilkan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah di sini adalah saling keterikatan antara kita dengan teman-teman kita berlandaskan iman dan takwa. Sama-sama kita beragama Islam. Saya kira demikian anak-anakku sekalian. Kisah daripada atau pelajaran kita pada kesempatan kali ini Wali Songo dan keteladannya. Terima kasih banyak. Kita sudahi pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Minggu depan kita sambung kembali. Terima kasih banyak. Kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.